Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adila, NIM 1901000084 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa angkatan 2019 Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang jenis dan perubahan wujud benda SDLB Tunagrahita kelas 6. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, sehat. Baik Ibu. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Atau mau Ibu tunjuk? Mungkin Mbak Ana bisa memimpin doa. Iya Bu. Hai teman-teman, kita berdoa bersama sebelum memulai kegiatan kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Ana ya. Iya Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan perubahan wujud benda. Berikut materinya, Mbak Meli. Nah, jadi sebelum mempelajari ciri-ciri dan perubahan wujud benda, kita harus tahu dulu benda itu apa sih? Nah, benda itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berwujud dan berjasad. Jadi, di alam atau di sekitar kita yang berwujud dan berjasad itu disebut dengan benda. Next. Nah, yang pertama, wujud benda. Benda dalam wujudnya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan gas. Next. Ciri-ciri benda padat. Yang pertama, bentuk dan besarnya tetap. Jadi, bentuk dan besarnya benda padat itu tetap tidak dapat berubah-ubah kecuali kita sengaja, misalnya kita patahkan atau kita sobek, itu dapat merubah bentuk dan besarnya. Yang kedua, menempati ruangan, kemudian mempunyai massa atau berat, kemudian memiliki volume tetap, memiliki kekerasan tertentu, kemudian ukuran dan warnanya tidak dapat diubah. Next. Berikut contohnya, misalnya pensil. Jadi pensil itu bentuk dan besarnya tetap, kecuali kalau kita patahkan, maka bentuknya akan berubah dari wujud yang aslinya. Kemudian ia menempati ruangan, mempunyai massa dan berat, kemudian memiliki volume yang tetap, dan memiliki kekerasan tertentu. Contoh lain seperti di gambar ada kursi, kemudian meja, dan lemari, itu termasuk benda padat. Next. Lanjut. Kemudian selanjutnya ciri-ciri benda cair. Benda cair memiliki ciri-ciri yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Jadi misalnya benda
cair ditaruh di gelas, maka dia akan berubah seperti wadahnya, yakni berubah dalam bentuk gelas atau dalam botol. Jadi dia akan mengikuti wadah tersebut. Kemudian permukaannya yang tenang akan selalu datar. Jadi permukaannya kalau tenang itu datar. Beda lagi seperti misalnya di laut, kalau bergelombang itu kan dia tidak tenang, jadi permukaannya tidak datar. Yang ketiga, mempunyai massa atau berat. Kemudian terakhir dapat melarutkan suatu zat tertentu. Misalnya kita taruh obat dalam air dalam waktu yang lama, maka obat tersebut akan larut. Next. Nah, ini contohnya. Kalau ditaruh di dalam gelas, maka benda cair itu akan berbentuk gelas, atau ditaruh di cangkir, maka dia akan mengikuti wadahnya. Dia juga memiliki massa dan berat, jadi semakin banyak air yang ditaruh, maka ia akan semakin berat. Kemudian permukaannya juga datar. Next. Selanjutnya, ciri-ciri benda gas. Yang pertama, dapat mengisi ruang. Kedua, berubah bentuk. Ketiga, menekan ke segala arah. Next. Kemudian bergerak ke segala arah. Dan 5, memiliki volume yang berubah-ubah. Jadi, benda gas itu kalau mirip dengan benda cair ya. Kalau ditaruh misalnya di dalam balon, maka ia akan mengisi ruang balon tersebut. Namun bedanya, benda gas itu bergerak ke segala arah. Jadi kalau misal di dalam balon yang tidak ditali, maka ia akan keluar gitu. Jadi tidak menetap seperti benda cair yang tadi. Next. Nah, ini untuk contohnya. Misalnya gas yang ada di dalam balon, atau gas yang berada di dalam ban sepeda, mau ban motor atau ban mobil, itu di dalamnya ada benda gas. Atau misalnya uap air, awan juga termasuk dalam benda gas. Atau misalnya juga gas LPG. Itu. Jadi kalau mereka tidak tertutup, maka ia akan misalnya meledak atau keluar kemana-mana gitu. Next. Next. Yakni perubahan wujud benda. Kembali. Perubahan wujud benda yang akan kita pelajari yakni mencair dan membeku. Jadi benda itu dapat mencair atau membeku. Yang pertama mencair yakni perubahan benda yang awalnya padat menjadi cair. Misalnya es batu atau es kristal. Kalau berada di ruangan yang panas atau tidak di freezer, maka es batu itu akan menjadi cair. Yang kedua, membeku. Perubahan benda cair menjadi benda padat. Contohnya, misalnya air yang kita taruh di freezer, maka lama-lama ia akan menjadi benda padat atau membeku. Next. Nah, ini untuk contohnya. Yang pertama, yang awalnya cair, kemudian apabila ditaruh di freezer, ia akan berubah seperti gambar di sampingnya. Itu yang dinamakan membeku, atau sebaliknya kalau yang membeku itu ditaruh di ruangan yang terlalu panas atau tidak ditaruh di freezer, maka ia akan kembali mencair atau kembali dalam bentuk air. Next. Nah, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Maka Ibu yang akan bertanya. Ini terdapat gambar, contoh gambar. Siapa yang dapat menebak ini termasuk benda cair atau benda padat? Benda cair, padat, atau gas? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya bisa. Saya Ya, bisa. silakan. Termasuk benda apa, Mbak?
minyak sama susu itu termasuk benda cair. Pintar sekali, 100 buat Mbak Ani. Ya, jadi minyak dan susu termasuk contoh dari benda cair. Karena memiliki ciri-ciri seperti yang Ibu sebutkan tadi. Selanjutnya, nah ini termasuk benda apa? Ayo siapa yang bisa menebak? Ini bukan fokus keretanya ya, asapnya. Saya, Bu, saya. Ya, Benda Mbak gas. Ana. Ayo, Benda gas, Bu. pintar sekali. Terima kasih, Mbak Ana. Iya, jadi ini termasuk contoh benda gas. Next. Selanjutnya, siapa yang bisa menebak? Bisa menjawab? Saya, Kalau Bu. tidak ada, ya baik Mbak Mel. Benda padat. Pintar sekali, 100 buat Mbak Melin. Jadi ini terdapat gambar-gambar yang lumayan banyak, itu termasuk contoh dari benda padat ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan nunjuk Mbak Melin bisa memimpin doa sebelum kita tutup. Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Monggo Mbak Melin. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Mbak Melin. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih yang sudah aktif dan sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.